Hari ini kita berada di Jumat perdana bulan Rajab 1444 Hijriah, bulan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya hadirin, renungan singkat kita khutbah singkat Jumat hari ini, khatib ingin mengangkat tema tentang nilai-nilai mukjizat atau mukjizat ilmiah Al-Quran berkenaan dengan tema Isra dan Mi'raj. Hadirin, waktu yang singkat ini barangkali khatib hanya akan menyampaikan 3-4 poin saja berkenaan mukjizat Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama adalah mari kita perhatikan Al-Quran. Hadirin, kalau kita perhatikan Al-Quran betul-betul, Al-Quran begitu banyak menyebut tentang benda angkasa, begitu banyak mengutip makhluk-makhluk Allah yang luar biasa di angkasa sana. Al-Quran menyebut tentang mereka itu sebagai sumpah-sumpah, tidak jarang diantaranya menjadi nama surah dalam Al-Quran. Ada surah Asy-Syams, matahari. Tentang matahari Allah ada satu surah namanya surah Asy-Syams, Wasyamsi wa duhaha. Ada tentang bulan, wal qamari idza talaha. Tentang bintang, wan najmi idza hawa. Gugusan bintang, was samaa'i dzatil buruj. Tentang waktu begitu panjang, tentang waktu, wal fajr wal layalin ashr wad duha wal laili idza saja wal asr innal insana lafi khusr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla fajar duha asar malam siang, semua disebut oleh Al-Qur'an. Itu luar biasa. Hadirin, mestinya hanya dengan menyebut benda-benda angkasa saja mestinya menjadi inspirasi bagi umat Islam yang punya Al-Quran, yang Al-Quran turun kepada kita untuk menjadi orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebab tanpa ilmu pengetahuan, tanpa teknologi, kita tidak bisa menggapai, tidak bisa memahami benda-benda angkasa raya yang luar biasa ini. Alhamdulillah, dahsyatnya lagi Al-Quran tadi sebutkan sebagai sumpah. Para mufassir tahu bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran kecuali pasti memiliki keistimewaan. Hadirin, bagian pertama kita akan kupas ini. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita bahwa dulu di masa lalu, di zaman purba, saat pemikiran kita masih primitif, kita menganggap bumi ini adalah pusat tata surya, bumi pusat galaksi, semua beredar mengelilingi bumi. Teorinya namanya teori geosentris, bumi sebagai pusat seluruh jagat semesta. Ternyata ini keliru besar, sebab ternyata bahkan bumi mengelilingi matahari. Bumi tidak diam, bumi mengelilingi matahari. Teorinya adalah heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya. Ternyata hadirin, belakangan hari dikoreksi lagi. Ternyata bahkan matahari tidak diam. Matahari itu bergerak dengan pergerakan yang sangat tinggi, sangat cepat. Tahukah Bapak, kalau kita merasa kecepatan mobil yang kita pacu di jalan tol 120 kilo itu sudah sangat cepat. Karena batasan maksimalnya, normalnya harusnya antara 80-100. Kita pacu 110-120 sudah cepat sekali. Ternyata bumi yang hari ini kita duduki, Bapak berada di atasnya, kecepatannya 107.000 km per jam. Itu artinya 1000 kali lebih cepat daripada kendaraan mobil yang Bapak pacu di jalan tol. Itu kecepatan bumi yang kita pijak hari ini. Tapi ternyata meskipun begitu cepatnya bumi, ternyata kalau dibandingkan dengan matahari, bumi tidak ada apa-apa. Sebab matahari kecepatannya 8 kali kecepatan bumi. Itu artinya 8.000 kali kecepatan mobil yang kita pacu di jalan tol. Matahari kita ini seakan-akan lambat bergerak. Kecepatannya ternyata 828.000 km per jam. Hadirin, meskipun begitu cepat matahari, luar biasa melesat sangat jauh, 828.000 kilo per jam. Ternyata matahari masih butuh waktu 230 juta tahun untuk sampai satu putaran saja. Kalau titik tengah ini adalah galaksi Bima Sakti, matahari di ujung kanan, sampai balik ke ujung kanan lagi dia berkeliling, butuh waktu 230 juta tahun.
Jadi kalau hari ini kita berada di tahun 2023, bergeser sepersekian derajat saja posisinya matahari. Hadirin, itu baru satu galaksi yang kita huni, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini luar biasa Bapak, luar biasa besarnya. Sampai-sampai matahari butuh waktu 230 juta tahun untuk mengelilinginya. Padahal galaksi Bima Sakti ini hanyalah satu di antara miliaran galaksi di angkasa raya semesta alam jagat raya seisinya. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran dengan menyebut bintang gemintang, dengan menyebut angkasa, dengan menyebut langit, berkali-kali Allah menyebut langit, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-thariq, was-sama'i, dan seterusnya. Maka mestinya cukup menjadi inspirasi, motivasi untuk kita semua umat Islam untuk bisa memahami. Dan ternyata Masya Allah, matahari yang kita anggap diam ternyata bergerak dengan kecepatan 8.000 kali kecepatan mobil yang kita pacu di jalan. Hadirin, ternyata yang bergerak bukan hanya matahari, bahkan semesta ini bergerak. Tidak ada satu semesta ini di alam semesta ini yang tinggal diam, tetap di satu tempat yang sama. Semesta ini bergerak dan kecepatannya luar biasa. Tahukah Bapak bahwa ternyata matahari bergerak itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, surah yang sering kita baca. Surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu bergerak pada garis edarnya, itu adalah ketentuan ketetapan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Bahwa semesta ini semuanya bergerak sudah ada dalam Al-Quran. Wa kullu fi falaki yasbahun. Di surah yang sama, surah Yasin, Allah katakan semua yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih. Kullun itu nakiroh, berarti indefinite noun, kata benda yang tidak terdefinisikan. Apapun di alam semesta ini bergerak. Wa kullu fi falaki yasbahun, semua bertasbih. Dulu di masa lalu dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, orang menganggap tasbihnya la ta'rifuna tasbihahum. Kita tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Hari ini Bapak, kalau kita rujuk kembali kepada makna awal kata tasbih saja, maka kelihatan semakin tampak jelas apa yang dimaksud. Karena sabbaha yusabbihu, tasbih itu artinya adalah berenang. Berenang itu menjauh. Itu artinya berarti semua benda angkasa ini bergerak menjauh. Dan tahukah Bapak, ternyata benda angkasa bergerak menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, 68 kilometer per detik. 68 kilometer per detik. Dari sini Cianjur 1 detik. Itu pergerakannya benda angkasa. Hadirin rahimakumullah, berapa per menit, berapa per jam, berapa per tahun. Masya Allah, kecepatannya sedemikian luar biasa. Kita nggak nyadar dulu. Hari ini dengan ilmu pengetahuan kita baru paham bahwa ternyata alam semesta ini besarnya luar biasa. Bapak, kita butuh waktu 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya untuk bisa menyaksikan, memantau dari ujung kanan sampai ujung kiri jagat raya yang kita kenal hari ini. 93 miliar tahun kali 300.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Itulah luasnya semesta yang hari ini kita tahu. Apakah itu ujungnya sesungguhnya? Bukan. Itu yang di batas pengetahuan manusia. Sebab ujungnya tak terhingga karena kecepatannya 68 kilo per detik, bergerak terus mengembang menjauh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin semesta ini bergerak menjauh? Hadirin, ternyata sudah dijawab oleh Al-Quran. Teorinya kita temukan belakangan, namanya Big Bang. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, Allah nyatakan, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata rasqan fafataqnahuma. Tidakkah orang yang ingkar kepada kebenaran agama itu tahu bahwa dulu semesta jagat raya ini adalah satu padu. Fafataqnahuma, kami ledakkan di antara keduanya. Karena berasal dari sebuah ledakan, maka semesta bergerak dan pergerakannya menjauh satu sama lain. Hadirin, 15 abad yang lalu sudah disampaikan dalam Al-Quran. Sayang,
bukan umat Islam yang tergerak untuk memahami. Hadirin, kalau kita rujuk lagi pada ayat yang lain, sesungguhnya Allah luar biasa sudah menantang kita untuk bisa memahami semesta ini. Dalam surah Ar-Rahman sering kita baca ayatnya. Allah menantang kita untuk menguasai alam semesta jagat raya ini, untuk menembus angkasa raya. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardh fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian ingin hendak menembus angkasa raya, maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Itu semesta tidak akan bisa ditembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa itu? Bukan hanya kekuatan iman, tapi juga kekuatan akal, ilmu, dan teknologi. Hadirin, kita punya tetangga dekat, planet bumi yang kita huni ini, tetangga yang paling dekat adalah Mars namanya. Hadirin, tahukah hadirin bahwa hari ini Arab Saudi dan aliansinya sudah punya semacam satelit di Mars sana. Dikirim dari bumi ini sampai ke Mars butuh waktu 6 bulan lamanya. Dengan teknologi yang kita miliki hari ini butuh waktu 6 bulan. Padahal Mars sangat dekat dengan kita. Hadirin, bagaimana kemudian jauhnya semesta raya luar biasa ini? Bagaimana kita mau menembus sampai ke angkasa raya? Kalau sampai ke Mars saja luar biasa jauhnya, butuh waktu 6 bulan. Hadirin, hari ini kita tahu bahwa ternyata bumi kita ini ada banyak kemiripan dengan planet lain di luar sana, di galaksi yang sama Bima Sakti. Hari ini kita temukan bahwa ada 45-46 bumi lain yang layak huni di galaksi kita Bima Sakti. Penemuan ilmiah sudah menyatakan itu. Konon 26-an di antaranya lebih layak huni daripada bumi yang kita huni, sebab tidak ada polusi di sana. Cuma sayangnya hadirin, ternyata kita butuh waktu 2 juta tahun untuk sampai ke bumi terdekat mirip dengan bumi yang kita huni. Umur kita cuma 60-70 tahun, mati di mana pertanyaannya? Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sudah mengidentifikasi itu. Ya, Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan bumi mislahun, seperti langit, 7 lapis juga. Dulu dengan keterbatasan akal kita tahu bahwa bumi 7 lapis itu adalah lapisan dari bumi, inti sampai dengan kerak bumi. Lalu difahami juga, oh itu 7 lapis bumi adalah 7 benua. Lalu difahami lagi, oh bumi 7 lapis itu adalah 7 macam material utamanya. Hari ini ternyata kita tahu bahwa banyak Allah menciptakan bumi lain selain bumi yang kita huni. Karena angka 7 itu ternyata bukan angka di atas 6 di bawah 8, tapi 7 itu adalah simbol dari banyaknya seperti bumi ini. Karenanya angkanya tidak persis 7. Langit demikian halnya. Kalau Allah sering menyatakan ada 7 lapis langit, 7 di situ maksudnya sangat banyak. Apa maknanya? Berarti luasnya luar biasa ini langit. Dan itu sudah ditantang dalam Al-Quran untuk kita menguasainya. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu. 15 abad yang lalu Allah sudah menantang kita untuk menguasai alam semesta jagat raya seisinya ini. Sayang, 1000 sayang, ternyata bukan umat Islam yang tergerak untuk menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, astronomi. Justru kita sangat terbelakang soal-soal teknologi itu. Hadirin rahimakumullah, ini bagian yang kedua. Setelah fenomena semesta banyak diungkap dalam Al-Quran, yang keduanya adalah rincian detailnya sedemikian rupa. Tantangan untuk kita semua umat Islam untuk meraih kemajuan ilmu dan teknologi. Jangan sampai terus ke belakang. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hubungkan kayak bagian yang ketiga, kita hubungkan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'rajnya baginda SAW, bagian terakhir dari pertemuan kita siang hari ini, berlangsung begitu singkat, hanya dalam 1/3 malam saja. Disebutnya lailan, malam, tapi kita tahu tidak seutuhnya, bukan 12 jam, tapi 1/3 malam saja. Hadirin, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan di masa kini pasti banyak orang yang menolak kebenaran Isra Mi'raj itu kalau kita mengukurnya hanya dengan kemampuan batas nalar manusia yang kita punya hari ini.
Sebab ternyata alam semesta luasnya luar biasa. Kita butuh waktu 93 miliar tahun kecepatan cahaya untuk menembusnya. Kalau Nabi bergerak cuma 8 jam dan hitungan-hitungan kita manusia itu belum kemana-mana. Meskipun Nabi bergerak dengan buruk sekalipun. Buruk itu adalah cahaya, al-barqu adalah kilat, kilat itu cahaya. Nabi Muhammad SAW adalah nur, adalah cahaya. Hadirin, kalaupun difahami sebagai cahaya, ternyata pergerakan cahaya bisa diukur 300.000 km per detik. 8 jam belum kemana-mana. Sebab kita butuh waktu 93 miliar tahun kecepatan cahaya untuk menembus angkasa raya. Hadirin rahimakumullah, maka bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, kita ingin menggali lagi kemu'jizatan ilmiahnya Al-Quran. Allah ternyata dalam Al-Quran sudah mengindikasikan bahwa waktu itu relatif. Waktu itu tidak 1 kali 24 jam sehari saja. Sebab itu hanya berlaku di bumi. Kalau kita pindah ke Mars maka waktunya akan berbeda lagi. Dan hadirin, tahukah hadirin bahwa ternyata Al-Quran sudah mengindikasikan itu. Satu di antaranya adalah dalam surah yang barusan disebut sebagai pembuka, surah Al-Ma'arij. Allah nyatakan ta'arujul malaikat war ruh ilai. Malaikat dan Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril alaihissalam, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ukuran satu harinya bukan kali 24 jam, tapi setara dengan 50.000 tahun. Itu relativitas waktu. Kenapa bukan kita yang menguasainya? Teorinya relativitas waktu ditemukan oleh orang lain, Albert Einstein. Kenapa bukan umat Islam yang menguasai pengetahuan ini? Maka hadirin, pesan utama dari apa yang disampaikan pada siang hari ini adalah melalui Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka ilmu pengetahuan, kita buka wawasan, kita terbuka dengan kemajuan zaman. Jangan antipati terhadap ilmu teknologi, sebab itu adalah inspirasi motivasi Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Kalau kita antipati terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan terus terpuruk sepanjang masa. Kita tidak akan bisa meraih kemajuan di masa depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini motivasi kita untuk terus mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dorong anak-anak kita untuk meraihnya. Kalaupun hari ini kita sudah merasa cukup umur, maka anak-anak kita dorong untuk menjadi orang yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga kemudian kita punya harapan mereka akan meraih masa depan yang lebih baik dari kita hari ini, akan mengangkat harkat derajat bangsa negaranya dan